الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد. Hadirin sekalian, segenap pendengar Masjid Jamaah Masjid Agung Jami' Kota Malang yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan demi kemudahan kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih istiqamah, masih senantiasa memakmurkan masjid yang kita cintai ini dalam wujud kita melaksanakan salat berjamaah, kemudian kita gandeng dengan melaksanakan majelis ta'lim seperti malam hari ini, yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala segala ibadah yang sudah kita lakukan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan berbuah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah keluar dari majelis ini kecuali kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, segala kebaikan pahala kita ditingkatkan oleh Allah, iman ketakwaan kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kami ingin mengingatkan dan menyegarkan ingatan kita bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kehidupan kita wonten alam dunya seperti saat ini. Allah Subhanahu wa taala melengkapi kita dengan berbagai macam nikmat yang diberikan oleh Allah. Sampai andai kata kita menghitung nikmat demi nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, pasti kita tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah, kalian tidak akan mampu, saking banyaknya, karena banyaknya nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Mulai dari kita bangun dari tidur sampai dengan tidurnya itu sendiri tidak lepas daripada nikmat demi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kami mengutip satu ungkapan dawuh dan maqalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, yang kami kutip di dalam kitab Nasaihul Ibad. Beliau Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengingatkan kepada kita bahwasanya dari sekian banyak kenikmatan itu ada yang disebut dengan
a'zamun ni'am, nikmat-nikmat yang terbesar yang diberikan tidak semuanya, tetapi kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan semakin sempurna kebahagiaan dunia kita, lebih-lebih kelak kebahagiaan akhirat kita akan semakin sempurna. Apa nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, yang di dalam kitab Nasaihul Ibad ini diungkapkan dengan a'zamuha, nikmat-nikmat yang terbesar. Dalam makalah dan ungkapan Sayyidina Ali ini mengatakan, an-ni'amu sittatu asya'ah, nikmat-nikmat itu, bahkan nikmat-nikmat yang terbesar, ada 6 perkara yang merupakan nikmat yang paling besar yang telah diberikan oleh Allah kepada kita seluruhnya. Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan nikmat yang pertama adalah al-Islamu, agama Islam. Ini merupakan a'zamun ni'am, hadirin, nikmat yang terbesar ketika kula panjenengan sedaya oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, mendapatkan taufik pertolongan untuk bisa memeluk agama Islam, untuk bisa mengamalkan agama Islam, dan bisa mati dalam keadaan memeluk agama Islam. Ini adalah satu kenikmatan yang besar. Dan keislaman ini adalah besar-besarnya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin, hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah ungkapan hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengungkapkan, diceritakan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat Umar pernah cerita, kuntu jalisan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala. Kata sahabat Umar bin Khattab, satu ketika saya duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul dawuh dan bersabda. Apa yang dikatakan dan disabdakan oleh Rasulullah? Rasul mengatakan, atadruna ayyul khalqi afdalu imanan. Wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian siapa di antara makhluk Allah, siapa di antara makhluk Allah itu yang paling afdal, yang paling utama keimanannya? Kemudian kata sahabat Umar bin Khattab, kami kemudian menjawab, al-malaikah. Wahai Rasulullah, manusia makhluk yang terbaik imannya adalah para malaikat. Kemudian Kanjeng Nabi mengatakan, ya benar, tapi ada yang lebih bagus lagi, yang ada yang lebih afdal, lebih utama lagi. Kemudian kami menjawab, kata sahabat Umar, al-anbiya. Kalau gitu para nabi dan rasul. Nabi mengatakan benar, tapi ada yang lebih tepat lagi. Dijawab sendiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalul khalqi imanan, seutama-utamanya makhluk akan keutamaan yang paling utama dari segi keimanannya itu adalah qaumun fi aslabir rijal yu'minuna bi wa lam yarawni
fahum afdalul khalqi imanan. Hadis riwayat At-Tabarani. Dikatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling afdal, yang paling utama keimanannya adalah satu kaum yang mereka ini belum lahir. Mereka masih berada pada bagian tubuh kalian yang akan menjadi zuriyah keturunan kalian, yang mereka adalah manusia-manusia yang iman kepadaku, tetapi tidak sempat mereka melihat aku. Hadirin, siapa yang dimaksud itu? Kita, hadirin, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini apabila kita memeluk agama Islam, kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu sebenarnya kita adalah manusia yang paling mulia. Dengan Islam, dengan iman, sebab kula panjenengan 14 abad lebih kita tidak menangi zaman Kanjeng Nabi. Kita tidak sezaman dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat kita jauh, hadirin, dari Kanjeng Nabi yang ada di Hijaz, yang ada di Mekah, yang ada di Madinah, jauh. Tetapi kita ditakdirkan oleh Allah beragama Islam, iman kepada Allah dan Rasulnya. Itulah yang terbaik dan terafdal makhluk yang semacam itu. Ini nikmat, hadirin, kita bisa begini. Kalau sudah kita mendapatkan nikmat yang terbesar ini, harus kita terus jaga, kita kembangkan dengan ibadah kita. Bukan sekedar kita ilmiah untuk mencari ilmu, tapi Islam itu harus amaliyah, harus kita praktekkan dalam kehidupan keseharian kita, dan terus kita mengamalkannya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai kapanpun juga, titik darah penghabisan, sampai nyawa keluar pun, kita harus tetap berpegang teguh dengan Islam dan keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Ini nikmat yang paling besar. Asal ada iman dan Islam yang demikian, pasti tiket surga itu akan kita dapatkan. Ya, sekalipun kalau kemudian masih lebih banyak dosanya, nggih dikuceklah sekedap wonten neraka, tetapi kita masih ada tiket mendapatkan surganya Allah berkat iman dan Islam itu. Ini nikmat, hadirin. Bayangkan banyak orang yang hidup di tanah Arab, ternyata malah menjadi musuh-musuh utama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup sezaman dengan Kanjeng Nabi, tidak membawa Islam dan iman. Alangkah ruginya mereka, hadirin. Mereka tidak mendapatkan hidayah Allah. Kula panjenengan tebih saking Gusti Allah. Wonten sing kauman, kasin, talun, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, katakan yang demikian ini. Loh, jauh daripada itu. Kok kemudian kita saged Islam, saged iman. Subhanallah, nikmat yang luar biasa, hadirin. Kita harus syukuri yang demikian ini, dengan tetap dengan keimanan dan keislaman sampai kapanpun juga, hadirin. Yang kedua, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, nikmat yang terbesar diberikan kepada kita adalah wal Qur'anu, Al-Qur'an. Yang Al-Qur'an ini merupakan petunjuk bagi umat yang berislam dan beriman, kados kula panjenengan. Islam kita tidak sah kalau kita tidak sesuai dengan Al-Qur'an. Iman kita tidak akan sah kalau iman kita tidak cocok dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an inilah nikmat yang paling besar. Makanya Al-Quran ini wajib menjadi hiasan bagi diri kita. Dengan kita baca, kita tilawahkan, kita qiraahkan, kita senantiasa deres Al-Quran. Setelah itu kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita. Agar kita tepat mengamalnya,
kita duduk di majelis ilmu, mendengarkan ulama-ulama kita menafsirkan Al-Quran, agar benar apa yang kita lakukan, mempraktekkan Al-Quran itu, hadirin. Jangankan yang tahu dan faham maknanya yang dapat pahala besar, orang membaca saja tidak tahu maknanya, ini sudah mendapatkan fadilah dan keutamaan ganjaran daripada bacaan Al-Quran. Makanya di dalam satu definisi makna daripada haddul Quran, definisinya Al-Quran, ditambah oleh sebagian ulama ulumul Quran itu al-muta'abbadu bitilawatihi. Bagian daripada definisi Al-Quran, kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memiliki mukjizat, ya, dengan satu surat yang sependek pun masih sangat memiliki mukjizat, ditambah di akhirnya dengan ungkapan al-muta'abbadu bitilawatihi, yang dianggap ibadah dengan membacanya. Kulo panjenengan faham tidak faham, ketika membaca Al-Quran masih dan tetap mendapatkan pahala dari Allah. Kalau sekedar membaca dapat pahala dari Allah, apalagi bisa mengerti maknanya, apalagi bisa tadabbur, merenungkan artinya, apalagi kemudian bisa mengamalkan dalam praktek kehidupan keseharian kita. Subhanallah. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jangan sia-siakan Al-Quran yang sudah kita hafal, yang biasa kita baca. Itu harus menjadi hiasan kita, untuk senantiasa menjadi hiasan dalam kehidupan kita. Itu nikmat yang paling besar, hadirin, kita mendapatkan Al-Quran. Sayang di akhir zaman ini, kadang-kadang orang sudah jarang mulai membaca Al-Quran. Sayang di akhir zaman ini, orang kemudian menghadap kepada Allah, meninggal tanpa bisa lancar membaca Al-Quran. Lu niku terus yok nopo, hadirin yang demikian ini. Ini nikmat yang paling besar, jangan sia-siakan. Sedangkan yang ketiga, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, nikmat yang paling besar yang ketiga diberikan kepada umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang untuk nabinya kita ini, hadirin, itu merupakan yang nikmat yang teragung yang kita dapatkan. Bayangkan dari tahun puluhan, ratusan tahun orang-orang Yahudi membaca Nabi akhir zaman akan datang muncul di tanah Yathrib atau Al-Madinatul Munawwarah. Mereka kemudian eksodus, pindah besar-besaran dari berbagai macam tempat, mencari tempat yang paling dekat, dengan harapan nanti dari zuriyah anak cucu saya ada muncul akan menjadi nabi di akhir zaman. Ternyata Nabi bukan dari kalangan Yahudi dan Bani Israel, tapi dari orang Arab. Itulah kebencian luar biasa mereka terus menerus kepada bangsa Arab. Karena ternyata Nabi akhir zaman, Khatamul Anbiya wal Mursalin, Afdalul Khalqi Ajma'in, ternyata bukan dari mereka, tapi muncul dari bangsa Arab yang sebelumnya mereka meremehkannya. Kalau Allah mau menempatkan nikmat kepada siapa, itu terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dengan datangnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Andai kata bukan kanjeng Nabi, nggak ada kanjeng Nabi, nggak ada Islam, nggak ada Al-Quran, hadirin. Subhanallah. Dan kita tidak melihat kanjeng Nabi, jauh dari kanjeng Nabi, tapi kita iman Islam dengan apa yang dibawa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang rasa sayangnya, cintanya kanjeng Nabi kepada kita
bukan saja di dunia, di akhirat pun kula panjenengan dibela terus oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kapanpun begitu Kanjeng Nabi membuka pintu surga, beliau tidak langsung masuk ke dalam surga, masih berada di pintu surga, melihat umatnya sambil mengatakan, ummati, ummati, ummati. Selamatkan umatku ya Allah, selamatkan umatku ya Allah, selamatkan umatku yang mereka sedang meniti siratal mustaqim ya Allah. Itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunianya sangat penting bagi kita, akhiratnya pun beliau sangat bermanfaat bagi kita. Ini nikmat yang ketiga adalah wujudnya, datangnya, adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kula panjenengan bagian daripada umat beliau. Sedangkan yang keempat hadirin, hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan kenikmatan yang sangat besar bagi kita. Kata Sayyidina Ali adalah wal afiyatu. Yang keempat adalah sehat wal afiyat. Ini adalah merupakan kenikmatan yang sangat besar. Kenikmatan sehat wal afiat ini adalah merupakan hal yang luar biasa. Dengan kesehatan dan afiah yang diberikan oleh Allah kepada seseorang, orang akan bisa banyak beraktivitas. Tidak sebagaimana orang yang sakit, sangat terbatas hadirin melakukan aktivitasnya, melakukan aktivitas ibadah. Sebab dengan kondisi sakitnya dia tidak bisa maksimal dan optimal. Dengan sehat wal afiat yang diberikan oleh Allah kepada kula panjenengan niku merupakan hal yang sangat luar biasa. Segalanya dengan sehat akan kita bisa melakukan segalanya dengan baik dan lebih daripada yang lainnya hadirin. Kita bisa ke masjid melaksanakan jamaah. Kita bisa datang di majelis ilmu. Kita bisa mencari nafkah untuk keluarga kita. Kita bisa membuat manfaat di tengah masyarakat. Salah satunya sebab kita sehat. Kita bisa merasakan nikmat-nikmat Allah yang lain. Bisa merasakan makanan yang kita makan. Bisa merasakan minuman yang kita minum. Karena kita diberikan nikmat sehat wal afiat. Sebab makanan dan minuman itu nikmatnya bukan karena mahal harganya, bukan karena yang masak adalah super chef, orang yang hebat dari masakan, bukan karena kita beli di tempat yang sangat mahal, tetapi yang menyebabkan makanan dan minuman itu enak sebab badan dan tubuh kita sehat. Apapun kalau sehat, semuanya nikmat hadirin. Mahal apapun yang disuguhkan kepada kita, makanan dan minuman apapun, semahal apapun yang disuguhkan kepada kita, tapi kalau kita sakit, itu tidak akan terasa nikmat. Cuman sayangnya hadirin, lek sehat itu biasanya gak pati ana sing nawani, lek loro sing nawani cek akeh. Sehat niku gak pati ana sing ngetari panganan, begitu sakit gak pati iso mangan, mbuk sing ngeteri niku cek katahe. Roti niku wah macam-macam. Lho, ngoten niku sing mangan sanes sing sakit. Nggih, sing jagi niku hadirin. Sing jaga niku sing klemet-klemet ambek jaga. Ambek sing lara didelok. Enak rek niki jaga kecapan tok mawon yang demikian. Lho niki afiah niki. Kenapa yang demikian? Lho ini hadirin, nikmatnya orang sehat. Maka sehat itu penting hadirin yang demikian. Yang seringkali di antara kita lupa kalau itu nikmat yang besar. Mumpung sehat, ibadah sing temenan. Mumpung sehat, kalau kita punya harta, gunakan untuk sedekah yang temenan.
Mumpung sehat pun kita punya waktu, gunakan untuk mendekatkan kepada Allah sing temenan. Mumpung sehat, gunakan mencari ilmu sing temenan. Kalau sudah sakit hadirin, enggak maksimal, enggak optimal kita yang demikian. Afiat, sehat wal afiat itulah merupakan nikmat yang besar hadirin. Sedangkan yang kelima kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, a'zamun ni'mah, nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah wasatru. Apa? Satrul uyub. Kita ditutup dari aib-aib kita hadirin. Saya ingatkan bahwasanya umat Bani Israel hadirin, itu kalau Bani Israel itu malamnya melakukan perbuatan dosa, paginya disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa malunya mereka hadirin. Malahan di dalam satu ungkapan ya, bahwasanya Bani Israel itu ya, di dalam satu ungkapan hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kullu ummati mu'afan illal mujahidin. Seluruh daripada umatku ini ya dimaafkan, tertutup ketika mereka melakukan perbuatan dosa. Enggak langsung kemudian berbuat dosa, langsung dikekno dosane, ditampakkan perbuatannya itu. Illal mujahirina, kecuali orang-orang yang memang menampakkan diri untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna minal jihari an ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allah ta'ala fayaqulu ya fulan 'amiltul barihah kadza wa kadza wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu, muttafaqun alaih. Sesungguhnya bagian daripada menampakkan kemaksiatan itu yang seharusnya sudah ditutup oleh Allah, seorang laki-laki, seorang manusia pada waktu malam melakukan perbuatan dosa, malamnya sudah ditutup oleh Allah. Tidak ada yang tahu, hanya dia, bainahu wa bainallah yang tahu. Kemudian paginya dia ngomong kepada orang lain, yo ini aku ini berbuat kayak ini loh. Itu yang menyebabkan dia menampakkan kemaksiatannya. Padahal kalau dia tidak mengatakan itu, semuanya mastur, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Agar kita punya waktu mau merenung dan mau bertobat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bani Israel malamnya maksiat, paginya diperlihatkan oleh Allah. Kula muatan yang demikian itu. Yang terakhir sekaligus menutup pengajian kita, yang keenam kata Sayyidina Ali, yang menyebabkan nikmat yang paling besar adalah wal ghina 'anin nas. Allah memberikan kecukupan kepada kita dan tidak butuh kepada manusia yang lain. Satu hadis qudsi menutup pengajian kita, riwayat Tabarani dan Al-Hakim. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis qudsi mengatakan Gusti Allah, ya bani Adam, wahai manusia, anak cucu Nabi Adam, tafarragh li'ibadati amla'u qalbaka ghinan wa amla'u yadaika rizqan. Wahai manusia, ibadahlah yang tuntas kepadaku. Jangan setengah-setengah ibadah kepada Allah. Yang tuntas kepadaku, niscaya hatimu akan aku beri kecukupan. Kedua tanganmu aku berikan rizki yang penuh. Kalau kita ibadah yang maksimal kepada Allah, kita diberikan perasaan qanaah, cukup yang diberikan oleh Allah, dan kemudian rizki akan datang kepada kita. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Innal aisha aisyul akhirah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.